Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Mira Maisa. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ini untuk presentasi, yaitu presentasi mengenai rencana aksi program komunikasi dan struktur plan book. Dan juga ini salah satu proposal perencanaan program komunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mengangkat satu tema, yaitu kampanye komunikasi digital generasi cerdas bermedia, meningkatkan literasi digital dan pencegahan penyebaran hoax di kalangan mahasiswa. Nah, tentunya dari presentasi yang pertama kali kita akan melihat bagaimana latar belakang dari sebuah presentasi ini. Yaitu kalau kita lihat saat ini, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memberikan kita kemudahan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi. Dan tentunya dengan adanya kemudahan ini, tentu kita harus lihat di sisi lain, yaitu peningkatan penggunaan media digital juga diikuti oleh maraknya penyebaran hoax, disinformasi, ujaran kebencian, dan berbagai bentuk penyalahgunaan media digital. Nah, tentunya kita sebagai mahasiswa, yaitu sebagai kelompok yang aktif menggunakan internet, memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Maka ini menjadikan satu latar belakang untuk presentasi kita pada kesempatan siang hari ini. Nah, tentunya dari tujuan rencana aksi ini, tujuan program ini apa sih? Program komunikasi ini bertujuan, yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai literasi digital, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi hoax dan disinformasi, mendorong perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab, membangun budaya verifikasi informasi sebelum membagikan konten kepada masyarakat. Nah, tentunya kita juga harus melihat sasaran program, bentuk kegiatannya seperti apa. Kita langsung aja masuk ke bentuk kegiatan, yaitu adakan latihan literasi digital, webinar anti hoax, kampanye media sosial, pembuatan konten edukasi digital, pelatihan pengecekan fakta, kompetisi konten kreatif literasi digital. Ini sangat membantu untuk kita mahasiswa dan juga Gen Z. Nah, bab pertama yaitu seperti biasa kita akan membahas adalah pendahuluan yang mengenai latar belakang yang sudah tadi saya bahas dan yang akan dilaksanakan, dan juga menjelaskan kondisi aktual yang melatar belakangi perlunya program komunikasi ini diselenggarakan. Oke, kalau kita sudah membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah komunikasi, analisis situasi, analisis lingkungan internal dan eksternal, dan juga data pendukung dan rumus dari masalah. Nah, untuk bab kedua, saya mencoba untuk perencanaan program komunikasi. Tentunya bab ini berisi strategi program komunikasi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasikan. Tadi di bab 1 kita sudah mengidentifikasikan, dan sekarang kita harus melakukan mengatasi masalah ini. Nah, tentunya ini meliputi tujuan program komunikasi, sasaran atau khalayak target, target komunikasi, media komunikasi, dan juga pendekatan komunikasi yang dipilih. Dan untuk selanjutnya kita mencoba untuk berimplementasi atau rencana aksi program. Nah, di bab ini kita akan menerangkan rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, tahapan program, pembagian tugas, sumber daya, dan tentunya yang paling penting dari semua rencana itu adalah anggaran. Ya, anggaran program. Oke, mungkin kalau untuk penjadwalan atau rencana, mungkin minggu pertama boleh kita buat survei, minggu kedua boleh buat pelatihan, minggu ketiga yaitu kampanye, dan minggu keempat kita coba untuk dari semua ini kita mengevaluasi. Dan tentunya kalau kita sudah mengevaluasi, untuk bab selanjutnya itu evaluasi programnya. Dan tadi kalau sudah kita memberikan latar belakang, identifikasi masalah dan lain-lain, yaitu evaluasi programnya, yaitu apa yang menjadi indikator keberhasilan program, metode evaluasi, instrumen pengukuran, analisis hasil program.
tentunya ya, ini harus seperti apa, karena evaluasi ini sangat penting karena memberikan informasi mengenai efektivitas program dan menjadi dasar perbaikan pada program berikutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah penutupan atau rekomendasi. Nah, dari hasil semua ini, apa kesimpulannya? Terus hasil yang diharapkan, saranan pengembangan program, rekomendasi, dan tentunya berkelanjutan program. Ya, dan ini adalah rekomendasi berupa pembentukan komunikasi literasi digital mahasiswa sebagai tindak lanjut kampanye yang telah dilakukan. Baik, demikian presentasi kita pada kesempatan siang hari ini tentang rencana aksi komunikasi. Semoga bermanfaat dan saya Mira Maisa undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.